Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di The Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 Juni 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Jadi di perdagangan kemarin ada banyak data yang sangat penting ya, dan salah satu yang memberikan impact terhadap market kemarin itu adalah data soal non-farm payroll dari Amerika Serikat. Data non-farm payroll ini adalah data ketenaga kerjaan yang tidak menghitung di sektor pertanian dan juga pemerintahan, teman-teman. Jadi bisa dibilang data kemarin menunjukkan ketenaga kerjaan mengalami peningkatan ya, dari 165.000 itu naik menjadi 272.000. Nah, gapnya ini sangat-sangat jauh, teman-teman. Ini menyebabkan harga dolar kemarin lumayan mengalami penguatan. Jadi digadang-gadang penurunan yang terjadi pada market Bitcoin hari kemarin dan juga hari ini ya, itu ditopang penuh oleh data Amerika Serikat ini tentang ketenaga kerjaan yang mana memberikan impact terhadap harga dolar yang menguat. Untuk perdagangan hari ini, karena kita berada dalam weekend, teman-teman, tidak akan terlalu banyak berita ya soal ekonomi. Ya, paling market-market akan closing dan juga penurunan volume perdagangan pasti akan terjadi. Kemudian hari ini akan ada terkait dengan European Parliament Election. Jadi Uni Eropa masih dalam posisi election, teman-teman, atau pemilu. Dan kalau kita perhatikan sih sekilas ya, pergerakan Bitcoin kemarin drop, teman-teman, ke 2,2%. Kemudian altcoin juga dropnya cukup parah. Beberapa ada yang drop sampai 8-9% gitu. Disebabkan karena BTC Dominance yang kemarin menguat sampai 1,6%. Indeks dolar kemarin jelas mengalami peningkatan yang lumayan bagus atau lumayan tinggi, hampir 1%. Gold kemarin terkoreksi parah. Kemudian persahaman juga sedikit koreksi ya, Bitcoin dan kawan-kawan juga mengalami koreksi yang cukup kerasa. Oke, itu teman-teman. Nah, kita akan bahas di beberapa news yang ada di market crypto. Tapi sebelumnya aku mau forward satu event dari Get.io, teman-teman, untuk perayaan ulang tahun Get.io yang ke-11. Teman-teman bisa menangkan hadiah sampai 100.000 US dollar. Event ini sudah berlangsung dari 30 Mei sampai 21 Juni. Jadi masih ada waktu buat teman-teman yang mau ikutan eventnya. Terdiri dari beberapa tingkat event. Yang pertama ada event hadiah pertama, di mana teman-teman cukup untuk membuat tulisan saja tentang selamat ulang tahun ya untuk Get.io. Kemudian teman-teman juga bisa mainin gamenya, di mana game tersebut nanti akan berpeluang buat teman-teman collect reward. Itu untuk reward 1 dan juga 2. Kemudian juga ada hadiah bagi teman-teman yang melakukan top up, teman-teman, minimal 100 US dollar. Itu teman-teman berpeluang untuk menjadi member VIP di aplikasi Get.io. Syarat dan ketentuannya berlaku. Silakan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi untuk fitur lebih lanjutnya. Kemudian kalau kita lihat dari eventnya ini ya, eventnya teman-teman tinggal bikin aja tulisan selamat ulang tahun di sini kepada Get.io, nanti akan dikumpulkan teman-teman. Dan yang paling banyak mendapatkan like itu akan berpeluang buat teman-teman dapatin reward. Ya, selain itu di bawah ini juga ada hadiah yang bisa teman-teman klaim kalau teman-teman sudah punya akun Get.io. Jadi tinggal diklaim aja, teman-teman bisa berpeluang untuk mendapatkan hadiah, entah itu t-shirt ataupun itu botol minuman, atau juga ada hadiah grand prize-nya kayak iPad, MacBook, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, ini ada game yang bisa kamu mainkan juga ya, jadi bergabung dengan pesta. Nah, di sini ada permainan teman-teman, kalian bisa tukarkan nanti kalau kalian sudah punya sudah gain reward ya. Oke, kalau teman-teman mau main gamenya, klik yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa mainin permainannya langsung. Cuma tinggal geser-geser mouse aja. Nah, ini kita dapat prize ya, teman-teman.
Kita berpeluang dapat hadiah 0,045 USDT. Jadi kalau teman-teman mau gabung bisa langsung untuk daftar aplikasi Get.io kalian. Nah, Get.io adalah salah satu aplikasi exchange yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading di market kripto. Ada banyak sekali pilihan koin-koin yang sudah di listing di Get.io ya. Ini contohnya ada koin-koin yang mungkin teman-teman nggak terlalu familiar melihatnya, tapi punya potensi kenaikan yang lumayan tinggi. Jadi dengan memperdagangkan token-token yang populer yang ramai seperti ini, itu bisa meningkatkan peluang kalian untuk gain profit. Tentu saja diimbangi dengan resiko yang cukup tinggi. Ada banyak sekali pilihan koin di aplikasi Get.io. Teman-teman bisa kategorikan berdasarkan kategori yang kalian suka. Ada Bitcoin, ada Rune, kemudian juga ada RWA dan juga kategori yang lain. Di sini teman-teman bisa cek langsung koin-koin apa yang punya ketentuan yang mungkin kalian lirik dan kalian juga bisa tradingkan di market spot ataupun di market futures. Tentu saja bagi teman-teman yang juga suka melakukan staking, ini sudah ada ya di Get.io fitur stakingnya. Untuk depositnya juga cukup mudah, teman-teman bisa menggunakan fitur bank, P2P. Biasanya kalau di Indonesia kita pakai P2P atau teman-teman juga bisa transfer dari exchange lain ke Get.io. Gitu. Untuk event-eventnya itu ada startup di mana teman-teman di sini bisa melakukan pendanaan atau untuk berinvestasi di proyek-proyek awal ya. Teman-teman bisa klaim secara gratis kalau kalian punya saldo di atas 10 USDT di aplikasi Get.io. Selain itu juga ada berita di sini teman-teman. Jadi berita ini menyediakan banyak sekali yang namanya berita-berita terupdate tentang market kripto. Siapa tahu nih teman-teman ada yang suka trading dengan menggunakan sentimen analisis atau menggunakan news analysis. Teman-teman bisa gunakan fitur berita ini untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Ataupun teman-teman yang mungkin suka NFT ataupun teman-teman yang mungkin suka melakukan staking, ya kan, itu sudah tersedia semuanya fiturnya di Get.io. Jadi teman-teman bisa pakai exchange ini. Yang mau daftar linknya ada di kolom deskripsi video. Oke, kita akan lanjut di beberapa berita yang ada pada market. Teman-teman, kemarin ada sekitar 300 juta US dollar yang kena liquid ya. Kenapa demikian? Karena ya mereka melakukan perdagangan derivatif di market futures. Itu banyak yang kena long and short squeeze. Kalau kalian perhatikan pergerakan dari Bitcoin kemarin lumayan volatile menjelang yang namanya rilis data NFT ya, NFP sorry, itu pergerakan Bitcoin sempat naik sampai kisaran 72.000, setelah itu langsung dibantai turun, jadi di bawah naik bentar, dibantai turun, dan ini masih bergerak dalam posisi sideways teman-teman di kisaran range 73.000 sampai dengan 60 ribuan. Jadi Bitcoin belum confirm breakout dari triangle yang terbentuk. Jadi kita masih dalam proses konsolidasi. Dan penurunan yang terjadi kemarin itu tentu saja meliquid banyak sekali para trader. That's why kalau udah ada rilis data ekonomi, maka position teman-teman pada market derivatif itu bisa dikurangi. Itu cara paling aman sebenarnya. Leverage-nya dikecilin, ya kan, marginnya kalau bisa juga dikurangi. Karena rawan banget sama yang namanya long and short squeeze. Kalaupun teman-teman mungkin pakai stop loss, itu juga bisa aja stop lossnya gagal teman-teman. Di beberapa kasus saya pernah mengalami di mana sudah pasang stop loss tapi ternyata tidak dieksekusi ketika dump yang sangat-sangat cepat terjadi gitu teman-teman. Jadi harus diwaspadai hal tersebut. Kemudian sedikit analisis terkait dengan kondisi makroekonomi. Kemarin kita udah lihat ya, di mana Bank of Canada dan juga European Central Bank itu cut rate atau menurunkan tingkat suku bunga mereka. Which is ini sebenarnya adalah positive news. Dari banyak sekali analisis di luaran sana terkait dengan makroekonomi, ini merupakan salah satu cara teman-teman untuk bisa menghindari yang namanya stagflasi. Jadi penurunan suku bunga yang dilakukan oleh beberapa bank sentral ini semoga bisa diikuti oleh bank sentral yang lainnya. Jadi kalau saya sendiri menyambut optimis terkait dengan penurunan suku bunga yang dilakukan di beberapa belahan dunia ini. Semoga Amerika juga bisa ngikut karena segala sesuatunya pasti akan ujung-ujungnya ya Amerika, teman-teman yang menjadi acuan besarnya. Jadi pertimbangan saat ini adalah
pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh European Central Bank. Ini menunjukkan bahwa inflasi masih bisa dibilang berjalan dengan baik ya, sesuai dengan target mereka. Jadi penurunan inflasinya diharapkan masih tetap berjalan teman-teman, meskipun mereka udah cut rate lebih awal gitu. Jadi ini bisa dibilang sebuah ya berita yang bakalan memberikan sentimen positif untuk market. Ya, jadi tren jelas, bank sentral berada di margin mulai melakukan siklus pelonggaran. Jadi siklus pelonggaran ini tentunya akan memberikan impact terhadap ya kondisi perekonomian yang akan lebih bergelora. Sementara kalau kita lihat dari data Glassnode, teman-teman, di sini kita bisa melihat beberapa data terkait dengan distribusi yang dilakukan oleh Mt. Gox. Mt. Gox ini bursa crypto exchange yang sudah collapse, yang mana dia mengurangi jumlah kepemilikan mereka punya aset ya, dibagikan kepada investor. Distribusi sedang berlangsung sampai saat ini. Gitu, capital flow and composition. Kalau kita lihat dalam posisi saat ini, entity adjusted realized cap, kita bisa lihat ya di mana di sini terjadi peningkatan jumlah. Teman-teman, kalian bisa lihat chart yang warna orange. Ya, garis orange ini menunjukkan tren kenaikan yang berarti adalah adopsi dari market institusi itu terus mengalami peningkatan. Kelompok ini menyumbang sampai 41% kekayaan jaringan, memberikan bukti bahwa distribusi kekayaan menuju permintaan baru sedang terjadi. Ini kata kuncinya, distribusi kekayaan menuju permintaan baru. Artinya ada permintaan jumlah yang lebih besar terhadap Bitcoin. Sehubungan dengan nilai terminal historis siklus, transfer kekayaan ini seringkali mencapai 70% plus. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk investor-investor jangka panjang. Kemudian dari data-data yang lain juga menunjukkan hal yang serupa, di mana realized cap itu masih dalam proses terjadi peningkatan. Itu sih jadi beberapa data dari Glassnode menunjukkan tren yang positif. CryptoQuant kita juga sudah bahas kemarin ya, di mana demand terjadi peningkatan juga, teman-teman. Ini menunjukkan sebuah siklus yang bakalan menuju ke tren yang positif. Tapi ingat, ini takes time, bukan instan, teman-teman. Kemudian juga ada berita datang dari Kraken bakalan IPO di bursa Amerika Serikat ya. Jadi siap-siap aja, Kraken akan menawarkan saham mereka. Jadi mirip seperti Coinbase, Robinhood yang memang sudah listing terlebih dahulu di bursa Amerika Serikat. Jadi Kraken akan ikutan. Kemudian dilihat dari data social value per 6 Juni 2024, kita bisa melihat ada inflow yang terjadi pada BlackRock sekitar 350 juta. Ya, masuk ke market crypto. Fidelity ada di 3 juta aja, tapi dari Grayscale Bitcoin Trust itu mengalami outflow sekitar 38 juta. Tapi overall dari jumlah ini menunjukkan bahwa inflow masih cenderung lebih dominan daripada outflow-nya. Lalu alokasi meme coin oleh institusi naik sampai 300%. Ini yang jadi favorit. Nah, ini kita bisa lihat ya beberapa beberapa crypto meme yang saat ini mendapatkan adopsi cukup besar. Itu dipimpin oleh Doge, PP, Shiba Inu. Telah muncul sebagai penerima manfaat utama dari tren ini. Disukai oleh investor. Wow, kenapa nih? Kenapa para institusi, para perusahaan-perusahaan justru malah melirik meme token? Ini merupakan sebuah tren yang sangat-sangat baru di market ya, di mana sebelumnya meme token dipandang sebelah mata. Which is saya pribadi pun juga melihat meme token ini apaan sih? Tapi ternyata ya, institusi tertarik dengan meme token ini. Dan ini merupakan sebuah ajang spekulasi yang cukup beresiko sebenarnya, tapi ya inilah kenyataan, teman-teman. Jadi dilihat dari data menunjukkan bahwa institusi itu sangat-sangat tertarik untuk membeli meme coin. Jadi teman-teman yang dulunya anti sama meme coin mungkin harus sedikit mempertimbangkan nih meme token. Kemudian berita terbaru datang dari ini ada surat teman-teman terkait dengan skema Ponzi yang dihadirkan oleh beberapa perusahaan, yaitu ada Novatech Ltd, kemudian juga ada AWS Mining Pty Ltd. Ini dikabarkan itu kena masalah ya terkait dengan skema Ponzi. Jadi dua perusahaan ini ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan ini itu bakalan ditindaklanjuti oleh pihak
berwenang, pihak yang berwenang di Amerika Serikat. Tentu saja teman-teman, karena kasus ini bisa merugikan banyak investor. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang ada ikutan produk-produk seperti cloud mining, kemudian produk-produk yang menawarkan return yang pasti. Nah itu hati-hati ya, karena bisa saja itu adalah skema Ponzi. Kemudian Donald Trump, dia mendeklarasikan dirinya sebagai crypto president at San Francisco Fundraiser. Jadi kalau kita lihat dari berita terbaru, Donald Trump benar-benar shifting ya, dari yang sebelumnya tokoh yang sangat anti terhadap crypto and Bitcoin, tiba-tiba join dalam beberapa project NFT di Ethereum, dan sekarang banyak yang bikin meme token Trump, sempat naik kemarin ya kan, dan sekarang Donald Trump mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu crypto presiden yang akan sangat pro terhadap crypto. Oke, itu apakah memberikan impact atau enggak ya, kita lihat aja di pemilu nanti. Terus ada berita terkait dengan GameStop atau GME ya nama tokennya. Ini sempat kena halt teman-teman, trading halt, disebabkan karena Roaring Kitty ini ya, Roaring Kitty si influencer yang benar-benar live streaming teman-teman. Live streamingnya itu nggak main-main, dia live streaming jelas membeli kripto berupa GameStop ya, di buy teman-teman saat live streaming dan harganya langsung melesat tinggi. Jadi GameStop ini udah naik lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan ini disebabkan karena live streaming yang dilakukan oleh si influencer tersebut. Sangat-sangat spekulatif. Kemudian ada Elon Musk yang memberikan ucapan selamat kepada Narendra Modi. Ini adalah apa ya, kalau di Indonesia itu sekelas kayak presiden, kalau di India itu kan paling tinggi itu Perdana Menteri teman-teman. Jadi Perdana Menteri Narendra Modi itu terpilih kembali ya dalam election teman-teman, dalam pemilu, dan tentu saja Elon Musk membuat harapan ya, looking forward to my companies doing exciting work in India. Jadi siap-siap nih, Tesla akan hadir di India, bikin pabrik apa sih namanya, baterai ya kalau nggak salah. Mungkin juga akan bikin pabrik mobil di sana. Nggak jadi nih invest di Indonesia, justru malah melirik India. Kemudian berita datang lagi dari Bridge, teman-teman. Jadi Bridge ini adalah mata uang yang dibangun oleh beberapa negara besar kayak Brazil, Rusia, kemudian ada India, C-nya China, dan juga South Africa. Nah, 5 negara ini berkolaborasi mau bikin bikin mata uang mereka sendiri, teman-teman. Tentu saja dengan kerjasama ekonomi yang cenderung lebih dipermudah untuk beberapa negara tersebut, dan beberapa negara lain juga sudah banyak yang ikut bergabung, teman-teman. Dan ini akan menjadi salah satu tantangan nih, apakah Bridge ini akan mampu bersaing dengan US dollar ataupun euro di pasar internasional. Hamster Combat merupakan salah satu game yang rame di Telegram. Mungkin teman-teman ada yang ikutan ya. Jadi dia ngasih airdrop gitu teman-teman, berupa token, dimana teman-teman yang saat ini lagi rame adalah game tap-tap. Jadi kayak pencet-pencet gitu doang ya, itu berpeluang mendapatkan poin, dan poinnya nanti bisa di-redeem menjadi token. Jadi ini lagi rame banget. Mungkin teman-teman ada yang gabut gitu, yang mau nyari cara gimana sih dapat koin gratis, ya bisa ikutin game-game kayak Hamster Combat. Itu tutorialnya ada banyak di YouTube. Oke, next kita akan lihat gimana pergerakan dari market ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin kayak aneh, katanya Bitcoin diakumulasi, tapi kenapa harganya turun? Mungkin teman-teman bisa dengerin cuplikan video berikut. Kalau Anda melihat suatu saham sedang akumulasi, artinya sahamnya belum cukup banyak untuk mereka naik. Mindsetnya harus kita pakai mindset pedagang ya. Yang namanya pedagang ya pasti mau punya barang dulu baru jualan ya. Biasa itu. Nggak mungkin barang nggak ada terus jualan, nanti kalau harganya terbang tinggi
Demand-nya tinggi, ya mereka nggak bisa dapat untung dari situ, ya. Kenapa saya belinya nyicil? Karena sahamnya nggak begitu liquid. Supply yang jual itu nggak gitu banyak. Jadi saya harus belinya pelan-pelan supaya harga sahamnya nggak naik. Sebetul kalau ada banyak ya saya mau sikat semuanya sekali banyak nggak apa-apa. Tapi kenapa saya nyicil belinya? Supaya harga sahamnya nggak naik. Saya pelan-pelan saya beli supaya sahamnya nggak naik. Ya. Kalau saya beli sekaligus hari itu kan supply-nya juga sedikit, nanti harga sahamnya naik, cost-nya jadi mahal. Oke, sekarang kita lihat ya gimana pergerakan dari Bitcoin. Teman-teman, Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 69.300, di mana pergerakan dari market Bitcoin ini mengalami koreksi ya. Di perdagangan hari kemarin itu dia kepentok di kisaran level 72.000, tepat di resistance yang terbentuk dari trend line, teman-teman. Jadi ini aku sudah wanti-wanti sebelumnya ya, bahwa ada potensial nih kalau Bitcoin nggak breakout, bisa aja Bitcoin malah terkoreksi di level tersebut dan justru malah lanjut konsolidasi. Dan ya ternyata skenario pertama untuk breakout tidak berhasil, tapi skenario bergerak konsolidasi justru terlihat saat ini. Teman-teman, BTC dominance mengalami peningkatan sehingga altcoin semuanya pada tertekan. Ethereum yang stabil di kisaran level 3.800 itu kemarin udah jebol ya, dan sekarang justru malah koreksi. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin saat ini, itu memang ditunjang oleh volume perdagangan yang cenderung tinggi. Smart money kemarin sedikit bergerak turun, tapi overall masih fine aja. Menurut saya nggak ada masalah, teman-teman. Dan pergerakan dari Bitcoin kali ini ya bisa dibilang masih membutuhkan waktu untuk konsolidasi sideways. Sedikit sedikit opini dan juga sedikit ilmu yang saya dapetin sebelumnya. Ini bukan berarti mengajari kalian, tapi memang ketika whales itu melakukan akumulasi biasanya adalah fase sideways, flat, bahkan cenderung turun. Makanya ada beberapa pola yang terbentuk ya, seperti contohnya ada falling wedge. Teman-teman mungkin udah nggak asing kalau teman-teman suka analisa teknikal ya. Ada pola yang namanya falling wedge pattern. Ini biasanya adalah pola akumulasi dari para whales. Tapi ketika whales melakukan akumulasi, justru harganya makin lama makin turun. Tapi nggak apa-apa, karena whales kan mau beli di harga yang lebih murah, bukan beli harga di pucuk. Ya kan, whales itu bukan tipikal trader yang FOMO, teman-teman. Whales itu orangnya sangat-sangat sabar. Ya, mereka kumpulan dari aliansi orang-orang yang sangat-sangat sabar melakukan akumulasi. Ketika para retail makin panik, mereka justru makin greedy. Makanya ada istilah, kalau teman-teman tahu ya, ketika market greedy, justru investor itu takut. Tapi ketika orang-orang udah mulai ketakutan, justru di sanalah kita harus greedy. Jadi konsep yang serupa itu terjadi. Ini baru pola falling wedge, belum lagi pola bull flag. Bull flag pattern ini pun juga merupakan sebuah pola yang sama, di mana biasanya market konsolidasi bahkan cenderung turun, tapi at the end dia ngepump balik. Jadi ini adalah konsep yang teman-teman harus pahami. Jangan berpikir seperti orang kebanyakan. Cobalah belajar untuk berpikir seperti whales, seperti para bandar. Teman-teman bisa banyak belajar tentang bandarmologi di YouTube. Informasinya sangat-sangat banyak dan teman-teman bisa pelajari nih gimana gerak-gerik dari whales ketika melakukan akumulasi atau distribusi. Itu biar nggak asal komen di kolom komentar, malu dilihat banyak orang. Oke, kalau kita lihat kemarin koin-koin yang drop cukup dalam itu ada AEVO 16%, terus juga ada Manta drop sekitar 11%. Wow, keras ya bantingannya. Kick, Uniswap sempat naik kemarin tapi dibantai akhirnya. Kemudian Algorand dan juga koin-koin yang lain juga terkoreksi. Jadi ini time to akumulasi, teman-teman. Lanjutkan akumulasi, nggak ada masalah kalau menurut saya. Market crypto masih bakalan punya caranya sendiri untuk bullish nanti. Mungkin kita membutuhkan waktu untuk terkonsolidasi sementara waktu. Itu beberapa level untuk support Bitcoin yang terdekat saat ini, andai kata nih pergerakan koreksinya lanjut, adalah di 66.900 atau ya around 67 ribuan something, teman-teman. Dengan target tentu saja adalah masih teman-teman coba untuk tembus level resistance di kisaran level 72.000. Jadi gitu aja buat
update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita ada komunitas diskusi di Telegram. Bagi yang mau join, linknya ada di deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.